Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan stabilisasi karbon organik tanah di lapisan tanah hutan. Disusun oleh saya sendiri, Priyanto, NIM A210 20010, Prodi Agroteknologi. Detail jurnal. Judul jurnal stabilisasi karbon organik di lapisan tanah hutan. Nama jurnal, Jurnal Nutrisi dan Ilmu Tanah. Vol 185-1,35-43 2022. Penyusun Klaus A. Lorenz, Sharon A. Billings, Herman F. Jankis. Hutan seperti ekosistem yang lainnya yang juga mengambil karbon dioksida di atmosfer melalui fotosintesis dan menyimpan sebagian karbon yang diasimilisasi (C) dalam biomasa berumur panjang dan organik tanah yang stabil. Didorong oleh kebutuhan untuk mengimbangi emisi karbon dioksida, nitrous oxide (N2O) dalam metana (CH4) yang ditingkatkan secara antropogenik. Peningkatan stok C di hutan semakin dipromosikan sebagai tujuan pengelolaan yang berpotensi penting. Tingkat variasi penyerapan SOC (soil organic carbon) bergantung pada 1. Iklim, 2. Kedalaman profil tanah, 3. Sifat-sifat tanah. Alasan mengapa tingkat aktwal SOC atau soil organic carbon bawah tanah yang diamati masih terbatas antara lain: 1. SOC yang larut dalam lapisan tanah yang berpotensi mengikat mineral terlalu kecil untuk menginduksi tambahan substansial penyerapan. Yang kedua, senyawa organik yang diturunkan dari tumbuhan ke dalam lapisan tanah memerlukan waktu yang lama. Yang tiga, peningkatan input C ke dalam lapisan tanah mendorong pembentukan C organik dan mikroba terkait mineral yang relatif labil. Rumusan masalah dan langkah-langkah penelitian tambahan untuk secara akurat memproyeksikan tingkat SOC bawah tanah agar dapat diperoleh keragaman sistem dan ketahanan mineral. Bagaimana spesies pohon? Eksperimen yang membiarkan efek spesies pohon dipisahkan dari faktor pengganggu lainnya menunjukkan bahwa spesies pohon atau tipe fungsional dapat memodifikasi ukuran stok SOC. Contohnya, pohon berdaun lebar mungkin memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengakumulasi SOC dalam tanah karena sistem akar yang umumnya lebih besar dan dalam. Yang kedua, waktu sejak gangguan utama muncul dan mempengaruhi arah dan laju perubahan SOC. Waktu sejak gangguan merupakan fitur penting yang mengatur dinamika SOC. Contohnya, selama waktu 80 tahun regenerasi, pohon masih dapat menunjukkan sistem perakaran yang terpotong dibandingkan dengan sistem yang tidak terganggu sama sekali selama ratusan tahun. Yang ketiga, sampai sejauh mana fitomasa yang berada di bawah tanah dipertahankan pada kedalam tanah yang berbeda. Kandungan SOC di dalam tanah dipengaruhi oleh sumber C yang berada di atas permukaan dengan yang berada di dalam tanah, memiliki kandungan yang berbeda, kedalaman tanah yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana partikel lembung dan mineralogi lembung berkontribusi pada perlindungan bahan organik. Tekstur tanah dan mineralogi lembung dalam suatu sistem tanah adalah fitur penting dalam setiap profil tanah yang mengatur dinamika SOC. Tekstur tanah juga bisa mempengaruhi distribusi agregat tanah air yang memiliki
peran penting untuk SOC. Selanjutnya, besarannya kontribusi penguburan OM baik melalui pengendapan dan penguburan berikutnya, bioturbasi, fauna protobasi atau mekanisme penguburan lainnya, hingga pelestarian SOC dalam tanah. Penguburan SOC melalui berbagai cara sepertinya mampu membantu dalam pelestariannya, bahkan jika tadinya berada di permukaan tanah sekalipun. Selanjutnya, kondisi di mana air tanah yang bergantung pada konsentrasi OC. Jika konsentrasi zat terlarut air tanah termasuk DOC cukup rendah, air tanah dapat berfungsi sebagai ekstraktat untuk SOC teradopsi pada kolit tanah. Air berfungsi sebagai ekstraktat dan yang efektif untuk zat larut termasuk DOC. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.